Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk di halaman yang ke-22, yaitu pembahasan tentang mauqif ahli sunnah minal ahadits allati fiha isbatus sifat ar-rabbaniyah. Sikap ahlu sunnah terkait hadis-hadis Nabi yang di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah ingin menjelaskan bagaimana sikap ahlu sunnah di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat Allah. Setelah beliau menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan ila amsali hadhil ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bi, sampai kepada perkara yang semisal dengan hadis-hadis ini, di mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang Tuhannya dengan apa yang telah beliau khabarkan. Artinya hadis-hadis yang berisi tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selain yang telah beliau sebutkan, masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya, ya. Hadis-hadis yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan atau memberitahukan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, baik tentang zatnya, tentang af'al perbuatannya, itu ya hadis-hadis yang semisal dengan hal ini banyak. Maka beliau mengatakan, ini yang menjadi kaidah di sini, fa innal firqatan najiyah ahli sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Kata beliau, maka sesungguhnya firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini memiliki banyak istilah.
memiliki banyak penamaan. Di antara penamaan Ahlus Sunnah adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang Allah selamatkan. Ada juga namanya lain at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Ada lagi nama yang lain sawadul a'zam, kelompok yang paling besar. Dan nama-nama yang lain dari nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yu'minuna bidzalika. Mereka mengimani dengan hadis-hadis tersebut, yaitu hadis-hadis sifat. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan hadis tersebut kama sebagaimana yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Mereka beriman dengan apa yang Allah khabarkan dengannya di dalam kitabnya. Artinya mereka mengimani isi hadis tersebut sebagaimana mereka mengimani Al-Qur'anul Karim. Tidak ada bedanya antara Al-Qur'anul Karim dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mengimani apa yang Allah kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, maka mereka juga mengimani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang Allah, beritahukan tentang Allah di dalam hadis-hadis beliau. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Tanpa adanya tahrif, memalingkan makna, wala ta'til, dan tidak pula ta'til, menghilangkan makna. Tahrif artinya memalingkan makna suatu nas, satu lafaz dari makna zahirnya kepada makna yang lain. Tahrif, Jadi tahrif artinya memalingkan atau merubah makna dari makna yang zahir kepada makna yang lain. Dan tidak pula ta'til. Ta'til artinya menolak atau menghilangkan, tidak menerima. Ini di satu sisi, tidak memalingkan maknanya atau menolaknya, atau di sisi yang lain min ghairi takyif wala tamthil, dan tidak pula takyif, menjelaskan kaifiyah atau bagaimananya. Itu takyif, artinya menjelaskan keadaan, merinci keadaan suatu sifat yang tidak dijelaskan. Itu takyif. Atau tamtsil, menyerupakan satu sifat dengan sifat yang lain. Ini yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka diterima apa adanya. Diterima secara zahirnya, tidak dipalingkan maknanya atau tidak ditakwil maknanya kepada makna yang lain, atau tidak ditolak maknanya. Di satu sisi, dan di sisi lain tidak dijelaskan kaifiyahnya karena memang tidak dijelaskan oleh nas, direka-reka
dibayang-bayangkan atau tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Balhum al-wasat baina firaqil ummah. Bahkan mereka ahlu sunnah adalah al-wasat, bersikap pertengahan. Wasat artinya pertengahan. Ahlu sunnah itu bersikap tengah-tengah fi firaqil ummah, di dalam kelompok-kelompok yang ada di dalam umat Islam. Firaq bentuk jamak dari firqah. Mereka pertengahan di dalam kelompok-kelompok umat ini, umat Islam. Kama annal ummata, sebagaimana umat ini yaitu umat Islam, hiyal wasat, dia berada pada pertengahan, fil umam, di antara umat-umat yang lain. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami dalil-dalil nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis ini memiliki sikap pertengahan, ya. Sikap pertengahan yang tidak berlebih-lebihan atau al-ghulu dan tidak meremehkan atau al-ifrad, ya. Karena kedua sifat ini, sikap ini adalah sikap yang menyelisihi siratal mustaqim, ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah senantiasa bersikap wasat. Wasat artinya pertengahan, tidak ghulu berlebih-lebihan sehingga keluar dari batasan syariat dan tidak terlalu meremehkan sehingga menyia-nyiakan syariat, ya. Ahlu sunnah wal jamaah bersikap wasat, pertengahan di antara kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada di dalam Islam, kelompok-kelompok menyimpang yang ada di dalam agama ini. Sebagaimana kata Syekhul Islam, sebagaimana umat Islam juga pertengahan di antara umat-umat atau agama-agama yang lain. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bagaimana keadaan umat Islam yang berada pada posisi pertengahan atau bersikap adil, tidak berlebih-lebihan atau tidak meremehkan dibandingkan umat yang lain. Yang pertama, di dalam hak Allah Subhanahu wa taala, di dalam mensikapi Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam bersikap pertengahan antara orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Umat Islam pertengahan di antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Di mana orang Yahudi, kata beliau, orang Yahudi mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, ya. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang lemah, ya. Mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah tidak mampu, dan seterusnya. Adapun sebaliknya, ya, orang-orang Nasrani, ya, mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi makhluk sehingga mengangkat makhluk menjadi khalik. Itu Isa ibnu Maryam. Kalau orang Yahudi merendahkan Allah, ya, sehingga Allah direndahkan sebagaimana makhluk. Adapun orang Nasrani mengangkat derajat makhluk sehingga diserupakan dengan Khalik, Isa bin Maryam.
Maka umat Islam ini adalah umat yang bersifat pertengahan, tidak merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengangkat kedudukan makhluk disamakan dengan kedudukan Khalik sang pencipta. Ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan hak para nabi, khususnya di dalam mensikapi Isa dan Maryam, umat Islam juga bersikap pertengahan. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka merendahkan kedudukan Isa dan ibunya Maryam. Mereka bahkan mengkafirkan Isa dan merendahkan Maryam. Adapun orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam mengangkat kedudukan Isa dan juga Maryam. Adapun umat Islam bersikap pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin memuliakan Isa bin Maryam dan juga ibunya, tetapi tidak mengangkat Isa bin Maryam pada kedudukan melebihi kedudukan sebagai seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya umat Islam ini ahlu sunnah wal jamaah bersikap pertengahan di antara kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada di dalam agama ini. Beliau kemudian melanjutkan perincian bagaimana wasatiyah atau pertengahannya ahlu sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari umat ini. Beliau mengatakan faum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa baina wa ahli tamthil al-musyabbihah. Yang pertama, kata beliau, maka mereka di sini kembali kepada ahlu sunnah. Fahum, maka mereka ahlu sunnah adalah wasat, pertengahan di dalam bab tentang sifat-sifat Allah. Ahlu sunnah wal jamaah bersikap pertengahan di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Bab di sini maksudnya pembahasan. Di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah antara ahlu ta'til jahmiyah. Ahlu ta'til artinya orang-orang yang menolak sifat. Ahlu ta'til maksudnya yang menolak sifat, yaitu kelompok jahmiyah. Dan ahlu tamthil, golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, yaitu golongan musyabbihah. Ini sisi wasatiyah yang pertama, pertengahan ahlu sunnah wal jamaah yang pertama, bahwasanya ahlu sunnah di dalam pembahasan menjelaskan tentang bab sifat-sifat Allah ini bersikap pertengahan antara dua kelompok besar yang menyimpang. Satu kelompok dikenal dengan istilah kelompok ahlu ta'til, yaitu kelompok yang menolak sifat-sifat Allah, tidak mau menetapkan Allah punya sifat. Kelompok yang kedua adalah ahlu tamthil, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini dua kelompok di dalam Islam yang menyelisih jalannya ahlu sunnah. Sedikit akan kita sampaikan penjelasan dari dua kelompok tersebut.
Yang pertama yaitu ahlu ta'til, kelompok yang menolak sifat. Kenapa mereka menolak penetapan sifat-sifat Allah? Seperti Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya, atau penetapan Allah turun ke langit dunia, ya, Allah berbicara dan seterusnya, ya, karena mereka berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah. Ini alasannya ahlu ta'til, berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah. Dan menurut mereka, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk punya sifat, ya. Maka kalau Allah juga ditetapkan sifat, kita menyerupakan Allah, dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya mereka menolaknya. Tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ahlu ta'til, kelompok yang menolak sifat. Dan nanti kelompok yang menolak sifat Allah ini ada bermacam-macam kelompok, bukan hanya satu kelompok. Ya, ada yang dikenal Jahmiyah, ada yang dikenal Mu'tazilah, ada yang dikenal Asy'ariyah. Ini semuanya secara umum menolak penetapan sifat-sifat Allah. Ada yang menolak secara keseluruhan, ada yang menolaknya sebagian. Tapi secara umum mereka dikatakan ahlu ta'til karena menolak sifat-sifat Allah, penetapan sifat Allah baik keseluruhannya atau sebagian di antaranya. Yang pertama adalah di antara kelompok ahlu ta'til, yang pertama Jahmiyah. Ya, kelompok yang pertama Jahmiyah. Ya. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, ahlu ta'til al-Jahmiyah. Ya. Jahmiyah ini adalah nama yang disandarkan kepada seorang tokoh yang bernama Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan ini tokohnya. Sehingga kelompok ini diberi nama dengan disandarkan kepada tokoh utama, ya, Jahm. Sehingga namanya Jahmiyah. Disandarkan kepada nama tokohnya Jahm bin Safwan, Al-Jahmu bin Safwan. Ya, di mana kelompok Jahmiyah ini mereka berlebih-lebihan di dalam membersihkan Allah atau mensucikan Allah, sehingga mereka menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa hal itu mereka lakukan? Kenapa mereka tidak mau menetapkan baik nama maupun sifat? Hadzaran minat tashbihi bizamihim. Karena ya dalam rangka ya mewaspadai atau berhati-hati dari sikap tashbih, ya, agar tidak sampai terjatuh dengan sikap tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Karena mereka awalnya ingin membersihkan Allah agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka menolak menetapkan nama-nama maupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Jahmiyah ini dikenal dengan nama ya ahlu ta'til atau mu'attilah, orang yang menolak. Mu'attil artinya yang menolak atau menghilangkan. Ya, ini Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Kata mereka, la yajuzu an nuthbita lillahi isman wala sifatan. Ini argumentasinya Jahm bin Safwan atau kelompok Jahmiyah yang menolak
untuk menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Kata mereka, tidak boleh kita menetapkan nama maupun sifat bagi Allah. Tidak boleh Allah punya nama ini, Allah punya sifat ini. Kata mereka tidak boleh. Li'annaka idza athbata lahu isman syabbahta bil musammiyat. Karena kalau engkau menetapkan Allah punya nama, berarti engkau sedang menyerupakan Allah dengan al-musammiyat, sesuatu yang punya nama. Itu makhluk. Ya. Berarti engkau setelah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, karena makhluk punya nama. Ya. Ini kata mereka. Atau kalau engkau menetapkan Allah punya sifat, ya, sifat itu penjelasan keadaan, ya, seperti kemarin Allah punya tangan, Allah punya kaki, kemudian Allah turun, Allah punya wajah, itu namanya sifat. Ya. Menjelaskan keadaan Allah, menetapkan sifat bagi Allah. Kata mereka, kalau engkau menetapkan Allah punya sifat, engkau syabbahta bil mausufat, engkau telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang juga memiliki sifat. Idzan la nuthbitu isman wala sifatan. Oleh karena itulah kata mereka, kita tidak boleh menetapkan nama bagi Allah maupun sifat bagi Allah. Ini pendapat mereka dan ini dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat. Tetapi di dalam menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, itu tidak boleh dengan akal atau dengan perasaan. Sebatas dengan dalil informasi yang datang dari Allah sendiri dan Rasulnya. Ya, tak boleh kita bagi seorang makhluk menetapkan Allah punya nama ini, Allah punya sifat ini tanpa adanya wahyu. Ya, tidak boleh. Jadi menetapkan nama, menetapkan sifat itu terbatas hanya sebatas informasi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak boleh dengan logika, dengan akal dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena Allah itu sesuatu yang gaib, tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, sehingga akal tidak mampu untuk menetapkan nama Allah atau sifat Allah. Tetapi kita tidak boleh menolaknya apa yang Allah kabarkan sendiri. Ya. Allah di dalam Al-Quran memberitahukan dirinya, ya, wa huwas sami wa huwal basir. Dia adalah zat yang maha mendengar, dia adalah zat yang maha melihat. Itu nama Allah, As-Sami Al-Basir. Maka nggak boleh kita katakan Allah tidak punya nama, karena Allah menamai dirinya. Ya, Was-Sami Al-Basir, Alimul Khabir, dan seterusnya. Ya, maka Ahlus Sunnah menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, sebagaimana yang Nabi tetapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik nama maupun sifat. Ya, dan bukan berarti dengan menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, karena nama Allah, sifat Allah kembalinya kepada zat Allah, dan nama makhluk, sifat makhluk kembalinya kepada zat makhluk. Dan zat Allah tidak sama dengan makhluknya, sehingga nama dan sifat Allah juga tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, tetapi sifat, nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian di antara kelompok ahlu ta'til yang menolak sifat yang kedua adalah Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya orang yang menyendiri atau keluar, i'tizal. Ini adalah kelompok yang mengikuti pemahamannya Wasil bin Atha.
di mana ketika itu dia ya membuat majelis sendiri menyelisih majelisnya Hasan Al-Basri, seorang tabi'in dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara pemahaman Mu'tazilah di dalam masalah pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah, yunkiruna sifata wa yuthbituna al-asma. Mu'tazilah ini tidak mengakui tentang sifat-sifat Allah, tetapi mereka hanya menetapkan nama-namanya saja. Ini pemahaman Mu'tazilah. Allah memiliki nama tapi tidak ada sifatnya. Allah As-Sami', ya, yang maha mendengar tapi tidak punya sifat mendengar. Allah Al-Basir, maha melihat tapi tidak punya sifat melihat, dan seterusnya. Ini Mu'tazilah. Hampir seperti Jahmiyah, hanya saja kalau Jahmiyah menolak baik nama maupun sifatnya, kalau Mu'tazilah ditetapkan namanya tetapi tidak ada sifatnya. Alasannya sama, karena kalau ditetapkan sifatnya berarti seperti makhluk. Maka mereka hanya menetapkan nama-namanya, karena memang di dalam Al-Quran Allah tetapkan namanya. Innallaha sami'un basirun, innallaha alimun, dan seterusnya. Nama-nama Allah tapi mereka tidak mau tetapkan sifatnya. Kemudian yang berikutnya Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ini penisbatan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana Asy'ariyah yusbituna al-asma'a sab'an minas sifat. Yusbituna al-asma'a wa sab'an minas sifat. Asy'ariyah seperti Mu'tazilah menetapkan nama, tetapi hanya 7 sifat yang ditetapkan. Artinya mereka tidak menetapkan semua sifat-sifat Allah, ya. Hanya membatasi pada 7 sifat. Kemudian dari 7 ini berkembang menjadi 20 sifat. Kullu haula'i yashmuluhum ismu ta'til. Maka baik Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, maka kelompok-kelompok ini termasuk kelompok ta'til yang menolak sifat-sifat Allah, ya. Akan tetapi sebagian ada yang menolak secara keseluruhan seperti Jahmiyah, ya. Ada yang menolak secara sebagian seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sudah Isya, Pak? Sudah masuk Isya belum? Ya, azan dulu bisa lanjutkannya. Ya, ini kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang menolak sifat Allah. Ya, jadi kenapa mereka menolak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah? Ya, karena mereka berlebih-lebihan di dalam membersihkan Allah, tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan mereka meyakini bahwasanya menetapkan nama atau menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya nama, punya sifat, maka karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ini logikanya Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Sehingga Jahm bin Safwan menolak semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemahaman ini berkembang, kemudian muncul Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah mengakui adanya penetapan nama-nama Allah tetapi sifat sama. Intinya mereka sebenarnya sama dengan Jahmiyah, tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah karena menganggap menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian pemahaman ini juga berkembang.
Ya. Kemudian akhirnya muncul Asy'ariyah. Ya. Ada nanti Maturidiyah dan seterusnya. Di mana mereka ya mulai meninggalkan pemahaman Jahm bin Safwan dan juga pemahaman Mu'tazilah. Mereka mulai menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum sepenuhnya sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena masing-masing menolak sebagian sifat-sifat karena bertentangan dengan akal dan mereka faham. Ya, seperti mereka tidak mengakui Allah punya wajah, Allah punya tangan. Karena kalau kita katakan Allah punya wajah berarti seperti makhluk. Karena makhluk punya wajah, Allah punya wajah. Berarti sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Demikian juga tangan, tidak boleh kita katakan Allah punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan berarti sedang menyerupakan dengan makhluknya dan seterusnya. Sehingga banyak sifat-sifat yang ditolak oleh mereka. Dan mereka hanya menetapkan 7 sifat. Ya. 7 sifat. Allahumma sami, basir, ya, dan seterusnya. Ilmu hayat dan seterusnya, dan menolak sifat-sifat yang lain. Ya. Kenapa mereka menolaknya? Karena mereka anggapannya tidak ingin menyerupakan ya Allah dengan makhluknya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tidak dibatasi. Apa saja nama-nama yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, apa saja sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, demikian juga nama dan sifat yang ditetapkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi semuanya dikembalikan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sesuai dengan makhluknya, ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelompok yang kedua adalah ya dikatakan oleh Syekhul Islam di sini adalah ahlu tamtsil. Ahlu tamtsil atau golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang dikenal dengan musyabbihah. Musyabbihah artinya yang menyamakan. Ya, syabbaha yusyabbihu. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini bertentangan dengan Jahmiyah, ya. Kalau Jahmiyah di satu sisi, ya. Kalau musyabbihah di sisi yang lain. Mereka ahlu tamtsil yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yuthbituna lillahi sifat, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan yajibu an nuthbita lillahi sifat. Wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, li'annahu athbataha li nafsih, karena Allah telah menetapkan sifat tersebut pada dirinya. Sampai di sini sama dengan Ahlus Sunnah. Ya, musyabbihah sampai di sini sama. Mereka mengatakan wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah karena Allah sendiri juga menetapkan, baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ya. Tetapi dari mana sisi perbedaannya? Lakin yaquluna, akan tetapi mereka mengatakan di dalam menetapkan sifat tersebut, innaha mithlu sifatin makhlukin, bahwasanya sifat-sifat Allah itu semisal dengan sifat makhluknya. Artinya ketika menetapkan berlebihan. Kalau tadi ketika menolak berlebihan, ya, Ahlus Sunnah yang ditolak adalah penyerupaannya. Kesamaannya Allah dengan makhluk itu yang ditolak. Penetapan nama dan sifatnya diterima, tapi penyerupaannya yang ditolak. Ya. Kalau tadi Mu'attilah menolak semuanya, ya. Biar tidak ada penyerupaan, menetapkan nama dan sifatnya semuanya ditolak. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Yang ditolak apa? Penyerupaannya.
Kelompok yang kedua ini mereka menetapkan berlebihan sampai mengatakan sifat Allah itu ya seperti sifat makhluk. Apa alasan mereka? Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka mengatakan sebagai contoh, ya, ketika menetapkan sifat wajah, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mengatakan, dan tetaplah wajah Rabbmu, ya. Allah punya sifat wajah karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Mereka mengatakan, ya, yajibu alaika an tutsbita lillahi wajhan. Wajib bagimu menetapkan Allah punya sifat wajah. Artinya Allah punya wajah. Benar. Karena memang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbika. Dan wajah Rabbmu senantiasa tetap. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka kata mereka, wajib bagi kalian untuk menetapkan Allah punya wajah. Di sini sama dengan ahlu sunnah. Ya, kalau Mu'attilah tidak mau menetapkan. Ya, karena kalau mereka mengatakan Allah punya wajah berarti seperti makhluk. Musyabbihah mengatakan wajib kita mengatakan Allah punya wajah. Ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, wajah Rabbmu senantiasa tetap, tidak akan binasa. Kemudian mereka mengatakan wa hadzal wajhu mithlu wajhi ahsani wahidin min bani Adam. Dan wajah yang dijelaskan oleh Allah pada dirinya, wajah Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu gambarannya seperti wajahnya manusia yang paling bagus, kata mereka. Gambaran wajahnya seperti apa? Ya wajah seperti wajah manusia ahsani wahidin min bani Adam. Manusia yang paling bagus dari anak keturunan Adam. Itulah gambaran wajah Allah, kata mereka. Apa argumentasi mereka? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena kata mereka, ya, kita harus menetapkan Allah punya wajah, dan kita juga harus menetapkan gambaran wajah Allah itu adalah wajah seperti manusia yang paling bagus di antara Bani Adam. Kenapa? Li'anna Allah khatabana bima na'qilu wa nafham. Karena kata mereka, karena Allah mengajak berbicara kepada kita, kepada hambanya, itu dengan sesuatu yang bisa kita cerna atau kita fahami. Itu alasannya mereka. Sehingga tidak mungkin Allah ketika mengatakan dirinya punya wajah, ya, kemudian tidak dijelaskan wajah Allah seperti apa yang kita tidak tahu, kata mereka. Maka pasti wajah yang dimaksud oleh Allah adalah wajah yang kita fahami. Itu wajah manusia yang paling bagus di antara kita. Itu argumentasi mereka, alasan mereka. Qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa la naqilu wa nafham minal wajhi illa ma nusyahid. Kata mereka, kita tidak faham apa itu hakikat wajah kecuali wajah yang kita lihat. Itu wajah manusia. Wa ahsani manusyahidul insan, dan wajah manusia yang paling bagus. Fahuwa ala za'mihi wal iyadzu billah ala mithli ahsani wahidin minasyababil insani. Mereka menganggap bahwasanya wajah Allah adalah wajah seperti wajahnya manusia yang paling bagus. Ya, ini anggapan kelompok yang kedua, musyabbihah, ya. Wa yad'una anna hadza huwal ma'qul, bahwasanya inilah yang bisa dicerna dengan akal kita. Paham enggak maksudnya? Apa argumentasinya kelompok musyabbihah? Jadi kalau kelompok yang kedua yang menyerupakan di sini, Allah ketika berbicara di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan sesuatu, tidak mungkin Allah menyebutkan sesuatu yang tidak kita pahami. Itu alasan mereka. Ketika Allah mengatakan dan wajah Tuhanmu akan tetap senantiasa langgeng, tidak binasa. Seperti apa wajah Allah? Ya. Kelompok ini mengatakan wajah ya seperti wajah yang kita pahami. Ya karena Allah itu sifatnya mulia, sifatnya paling sempurna,
berarti wajah ya wajah manusia yang paling bagus di antara kita. Itu kata mereka. Karena kalau wajah tidak tahu gambarannya, berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang kita tidak cerna. Itu alasannya mereka. Dan ini dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa bantahannya? Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengatakan Allah punya wajah, tetapi Ahlus Sunnah tidak menetapkan kaifiyah gambaran wajahnya Allah seperti apa. Kenapa? Karena Allah itu sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang tidak diketahui. Itu yang pertama. Dan sesuatu yang tidak diketahui, ya, sesuatu yang gaib itu tidak bisa diketahui, ya, kecuali dengan informasi berita, ya. Dan tidak ada informasi datang dari Allah menjelaskan bagaimana gambaran wajah Allah. Maka Ahlus Sunnah tidak menetapkannya. Kemudian Allah juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka ketika Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya wajah, maka wajah Allah juga tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Ya, ini bedanya Ahlus Sunnah dengan musyabbihan. Ya, sebagian ahlu ta'til, orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai kelompok musyabbihan. Karena dari sisi persamaan apa? Persamaan sama-sama Ahlus Sunnah menetapkan sifat bagi Allah. Ahlus Sunnah musyabbiha mengatakan Allah punya wajah dan wajah Allah seperti wajah makhluk yang paling bagus. Ahlus Sunnah juga mengatakan Allah punya wajah. Makanya ahlu ta'lil seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbiha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh sebagai musyabbiha, ya, atau mujassimah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena sama-sama menetapkan sifat, ya. Mereka tidak memahami bahwasanya Ahlus Sunnah tidak sama dengan musyabbihah, karena musyabbihah ketika menetapkan sifat, mereka menyerupakan sifat Allah dengan makhluk dengan alasan apa? Itu yang bisa dipahami. Ya. Itu yang bisa dipahami, ya. Kalau tidak sama dengan makhluk, gak mungkin Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Itu kata mereka. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan penyerupaan sedikit pun Allah dengan makhluknya. Ini di dalam masalah bab penetapan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami bayangnya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini gambaran secara umum. Jadi bahwasanya di dalam menetapkan apakah Allah punya nama, Allah punya sifat, itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang menolak, ya, penetapan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, karena alasannya kalau menetapkan berarti menyerupakan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menetapkan dan menyamakan, karena kalau tidak disamakan berarti itu sesuatu tidak bisa kita pahami dan tidak mungkin alasan mereka. Adapun Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat karena memang Allah menetapkan nama dan sifat bagi dirinya, tetapi Ahlus Sunnah juga mengatakan nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ya. Kemudian yang kedua, kata beliau wa fi babil af'al wa hum wasatun fi babil af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Yang kedua, dan mereka Ahlus Sunnah pertengahan di dalam bab atau pembahasan tentang perbuatan Allah. Mereka pertengahan di dalam pembahasan tentang perbuatan Allah antara Jabariyah dan Qadariyah. Antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, di sini pembahasannya kedua, pertengahan Ahlus Sunnah di dalam masalah perbuatan Allah atau masalah takdir. Ya, masalah takdir.
Kalau tadi pertengahan Ahlussunnah di dalam masalah menetapkan nama dan sifat. Sekarang yang kedua, di dalam menjelaskan tentang perbuatan Allah atau di dalam pembahasan takdir. Di dalam masalah takdir, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, pembahasan masalah takdir Allah, ya, penetapan segala sesuatu yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Di dalam membahas masalah takdir, ya, apakah yang terjadi itu takdir Allah atau bukan? Ya, apakah yang dilakukan oleh hamba itu takdir Allah atau bukan? Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Al-qismul awal, kelompok yang pertama, amanu biqadarillahi wa ghalau fi itsbatih. Kelompok yang pertama mengimani tentang takdir Allah. Mengimani tentang takdir Allah, namun berlebih-lebihan di dalam menetapkannya. Namun berlebih-lebihan di dalam menetapkannya. Sehingga mereka menghilangkan kemampuan dan pilihan hamba untuk berbuat. Sehingga mereka menghilangkan kemampuan dan pilihan hamba untuk berbuat. Dan kelompok yang pertama ini sering dikenal dengan nama kelompok Jabariyah. Ya, ini kelompok Jabariyah. Jabar itu artinya pemaksaan. Ya, kata jabrun artinya memaksa. Jabariyah. Ini kelompok pertama di dalam mengimani tentang takdir, ya, atau perbuatan Allah terhadap hambanya, tentang perbuatan Allah terhadap hambanya, ya, kelompok Jabariyah. Apa pemahaman mereka? Saya bacakan di sini. Innallaha fa'ilu kulli syai'in wa laysa lil 'abdi ikhtiyarun wa la qudrah. Wa innama yaf'alul fi'la mujbarran 'alaih. Kata mereka, sesungguhnya Allah lah hakikat yang melakukan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah lah hakikat pelaku segala sesuatu, dan hamba itu tidak punya pilihan atau kemampuan berbuat. Hamba tidak punya pilihan atau kemampuan berbuat. Artinya semua itu hakikatnya perbuatannya Allah. Dan hamba di dalam berbuat itu dipaksa oleh Allah karena bukan pilihannya. Bal inna ba'dahum idda'a anna fi'lal 'abdi huwa fi'lullah. Bahkan kelompok ini yang ekstrim dari kelompok Jabariyah ini sampai meyakini hakikatnya perbuatan hamba itu perbuatannya Allah. Karena hamba tidak punya kemampuan sejatinya, yang berbuat apapun itu hakikatnya perbuatannya Allah. Perbuatan hamba itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Maka dari sini nanti akan muncul kelompok hululiyah. Ya.
kelompok yang meyakini bersatunya hamba dengan Allah. Ya, apapun yang dilakukan hamba sejatinya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Jabariyah. Menetapkan takdir berlebihan sehingga mereka tidak mengakui hamba punya ya kemampuan atau kehendak berbuat, karena semuanya adalah perbuatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengatakan hamba memiliki kemandirian di dalam berbuat dan tidak ada campur tangan Allah di dalam menetapkan keinginan atau kemampuan. Berarti dia mengingkari adanya peran Allah di dalam perbuatan hamba. Jadi hamba itu punya kemandirian dalam berbuat dan tidak ada urusannya dengan campur tangan Allah. Inilah kelompok Qadariyah yang tidak mengakui adanya takdir. Ini kelompok yang kedua, Qadariyah yang tidak mengakui adanya takdir Allah. Jadi semua perbuatan hamba itu adalah benar-benar pilihan hamba sendiri, kemampuan hamba sendiri, bukan sesuatu yang diinginkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya mereka tidak beriman dengan takdir. Perbuatan-perbuatan hamba, keinginan berbuat juga keinginan hamba, dan Allah tidak punya ya peranan di dalam ya perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Bahkan kata beliau, hatta ghala ba'duhum faqal, sehingga sebagian mereka berlebih-lebihan lalu mengatakan, innallaha la ya'lamu fi'lal 'abdi illa idza fa'alah, amma qabla fala ya'lamu anhu syai'an. Mereka mengatakan apa? Allah itu tidak tahu perbuatannya hamba kecuali ketika hamba sudah berbuat. Ini kata mereka. Jadi Allah tidak mengetahui perbuatannya hamba kecuali setelah hamba itu berbuat. Setelah hamba berbuat baru Allah tahu. Kalau hamba belum berbuat, ya belum diketahui. Apa yang nanti akan hamba lakukan tidak diketahui. Dan kelompok Qadariyah ini sering diistilahkan dengan majusi hadhil ummah, majusinya umat Islam. Ya, majusinya umat Islam, karena orang-orang majusi itu orang-orang yang tidak mengaku adanya pencipta, ya, orang-orang majusi, ya. Dan Qadariyah seperti mereka, karena mereka tidak mengakui adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengetahui perbuatan hambanya kecuali kalau sudah terjadi. Dan ini tentu saja bertentangan dengan sekian banyak hadis-hadis, dalil-dalil dari Quran dan hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui perbuatan hamba, ya, dan bahkan Allah mengetahui ya apakah hamba tersebut akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, ya, apakah mereka akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara,
semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah ya menciptakan, ya, kataballahu maqadira khalaiq bi khamsina alfa sana qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya semua sudah diciptakan. Ya. Inilah takdir yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, takdir yang telah Allah tetapkan, di mana Allah perintahkan kepada kolam, kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian pena bertanya, tulis tentang apa? Tulislah semua takdir-takdir, ya, yang terjadi pada hamba. Kemudian Nabi mengatakan, ya, tulisan telah kering, tinta telah kering, artinya tidak ada perubahan. Ini takdir semua makhluk yang ada di dalam Lauhul Mahfuz yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kelompok yang pertama yaitu Jabariyah, mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir Allah, perbuatan Allah terhadap hambanya, sehingga mereka mengingkari perbuatan hamba. Ya. Mereka tidak mengakui adanya perbuatan hamba. Ya. Sampai nanti ekstrimnya mereka mengatakan hakikatnya semua yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan wahdatul wujud. Ya. Bahwasanya perbuatan hamba itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kelompok yang kedua, Qadariyah, berlebih-lebihan di dalam menetapkan perbuatan hamba dan tidak mengakui adanya takdir Allah, perbuatan Allah kepada hambanya. Kelompok yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah dan merupakan ciptaan Allah, karena tidak mungkin ada di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang terjadi di luar kekuasaannya, di luar kehendaknya. Ini yang pertama, ya, Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya perbuatan hamba itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka dia melakukannya, hamba bisa melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak melakukannya. Dan tidak ada perbuatan hamba yang di luar kehendak Allah. Ya. Karena kalau ada perbuatan di luar kehendak Allah, berarti ada sesuatu di luar kekuasaan Allah, dan ini tidak mungkin. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan bahwasanya hamba punya pilihan dan kehendak dalam berbuat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hamba punya pilihan dan kehendak dalam berbuat, karena hamba bisa membedakan mana, ya, perbuatan yang itu menjadi pilihan dia dan bukan pilihan dia. Artinya kita sebagai manusia, kita merasakan mana, ya, gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang itu menjadi pilihan kita,
dan mana yang itu di luar pilihan kita. Kita rasakan, ya, tidak mungkin diingkari. Tidak mungkin diingkari, ya. Bahwasanya hamba punya kehendak dan punya pilihan di dalam melakukan sesuatu. Wa af'alul ibad bi ikhtiyarihim wa iradatihim fahiya waqi'atun bi masyiatillahi wa khalqihi. Dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan hamba sesuai dengan pilihan dan kehendaknya, tidaklah itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saya jelaskan terkait pembahasan masalah takdir ini. Jadi di dalam memahami masalah takdir ini ada dikenal Jabariyah, ada dikenal Qadariyah, dan di pertengahannya ada Ahlus Sunnah. Ya. Jabariyah di sini konsepnya bahwasanya mereka, ya, menghilangkan adanya kudrah, kemampuan hamba atau usaha hamba di dalam berbuat, ya, sehingga mereka, ya, tidak, ya, mengakui tentang perbuatan hamba, bahwasanya semuanya hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, ya. Dan tentu ini tidak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima, ya, karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya, ya, hamba berbuat, ya, hamba berbuat, berarti hamba punya kemampuan, dan itu pun kita rasakan dalam kehidupan. Ada perbuatan-perbuatan yang memang itu menjadi pilihan kita dan terkadang bukan pilihan kita, ya. Kemudian di sisi lain Qadariyah itu adalah kelompok yang tidak meyakini adanya takdir Allah. Bahwasanya perbuatan hamba, ya, perbuatan dia, ya, keinginan dia, ya, dan tidak ada, ya, kaitannya dengan sesuatu yang Allah tetapkan, ya. Dan Allah tidak tahu perbuatan hamba kecuali kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, tidak mungkin diketahui. Kalau itu kaitannya dengan makhluk, ya, sesama makhluk tidak mungkin terjadi mengetahui perbuatan makhluk yang lain kecuali kalau sudah terjadi. Tetapi bagi Allah tidak, karena Allah mengetahui perbuatan makhluknya, ya, dan Allah telah menetapkannya. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika menjelaskan hal ini kepada sahabatnya, ya, agar kita bisa memahami bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hal ini, sebagaimana Rasulullah SAW ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya, ya, ketika mengatakan Allah telah menciptakan, Allah telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluknya, ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya, ya, dan Allah menetapkan, ya, masing-masing orang apakah dia ahlu sa'adah, orang-orang mendapatkan, ya, kebahagiaan nanti di surga Allah atau menjadi ahlu nar, ya. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau demikian wahai Rasulullah, ala natakilu, apakah kita tidak berserah diri saja, sudah pasrah saja, nggak usah berbuat. Ini berarti seperti pemahaman Jabariyah, ya. Ala natakilu ya Rasulullah, kalau demikian sudah kita pasrah saja, tidak berbuat. Nabi SAW mengatakan, la, tidak, i'malu, berusahalah, berbuatlah, fakullun muyassar, maka setiap orang akan dimudahkan oleh Allah. Berarti Allah punya pengaruh tidak di dalam perbuatan hambanya? Punya, ya. Allah, setiap orang Allah akan mudahkan sesuai dengannya apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, ya. Adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan,
akan dimudahkan oleh Allah menempuh jalan-jalan ahli sa'adah. Adapun ahlu syaqawah, Allah akan mudahkan menempuh jalan-jalan ahlu syaqawah. Ya. Orang yang akan meraih kebaikan, Allah mudahkan di dalam menempuh jalan-jalan kebaikan. Orang yang akan mendapatkan kebinasaan, Allah mudahkan menempuh jalan-jalan kebinasaan. Jadi dengan demikian kita sebagai seorang hamba, ya, kita semakin mengakui, memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Maha berkuasa terhadap seluruh makhluknya, dan takdir itu adalah sesuatu yang gaib, ya, yang tidak diketahui oleh hamba, ya. Takdir hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tidak mengetahui adanya takdirnya kecuali setelah terjadi, ya. Adapun Allah mengetahui takdir seluruh hambanya, ya. Adapun kita sebagai hamba tidak mengetahui takdir kita, apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita, kecuali ketika sudah kita lalui, ya. Sehingga tidak boleh bagi kita beralasan dengan takdir, ya, kalau memang saya takdirnya jadi orang baik, nanti juga baik sendiri. Kalau saya takdirnya jadi orang yang menderita, juga akan menderita sendiri. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya. Nabi perintahkan kita apa? I'malu, berusaha. I'malu fakullun muyassar. Ya, berusahalah kalian dan masing-masing akan dimudahkan. Makanya ketika kita, ya, dimudahkan oleh Allah menempuh jalan-jalan kebaikan, kita dimudahkan oleh Allah di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama, kita dimudahkan oleh Allah di dalam melakukan amal-amal ketaatan, maka kita semakin berharap kepada Allah, ya, agar kita diistiqomahkan di dalam jalan tersebut, ya, dan kita memohon agar kita termasuk ahlu sa'adah yang Allah takdirkan di dalam takdirnya. Dan itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kemudian ketika kita, ya, qadarullah menempuh jalan-jalan tidak Allah ridhai, semakin besar ketakutan kita kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak menempuh jalannya ahlu syaqawah, orang-orang yang Allah binasakan. A'udzubillah. Ikhwani wa akhwati a'azallahu yakum. Ini saja pembahasan kita. 2 poin wasatiyah atau pertengahannya ahlu sunnah wal jamaah dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Yang pertama, pertengahan di dalam menetapkan tentang nama-nama dan sifat Allah, bersifat pertengahan di antara Jahmiyah atau ahlu ta'til yang menolak nama dan sifat Allah, dan di antara musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, di dalam masalah perbuatan Allah terhadap makhluknya atau di dalam menetapkan takdir Allah, ahlu sunnah wal jamaah bersikap pertengahan antara Jabariyah yang berlebihan di dalam menetapkan takdir, tidak mengakui adanya perbuatan hamba, dan antara Qadariyah yang tidak beriman dengan takdir Allah dan memahami bahwasanya hamba berbuat berdasarkan kemampuan sendiri dan Allah tidak punya campur tangan di dalam menetapkannya. Dan masih ada wasatiyah yang lain yang diberikan oleh beliau di dalam masalah ayat-ayat ancaman, dan juga di dalam masalah menetapkan iman, nama Islam, apakah seseorang dihukumi kufur, kafir atau tidak. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya bagaimana pertengahan ahlu sunnah di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang. Secara umum, ikhwani wa akhwati azanallah yakum, bahwasanya kita di dalam beragama sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha, ya, meninggalkan 2 jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim. 2 jalan yang menyimpang menyelisih siratal mustaqim atau jalan yang lurus, jalannya firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kelompok yang hulu, ekstrim, berlebih-lebihan, maupun kelompok yang meremehkan. Ini penyimpangan senantiasa dari 2 sisi ini, baik yang terlalu berlebih-lebihan maupun yang terlalu meremehkan. Maka ahlu sunnah senantiasa bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan di dalam satu sisi sehingga keluar dari batasan yang Allah tetapkan, dan tidak terlalu meremehkan di sisi yang lain
sehingga keluar pula dari batas yang Allah tetapkan. Sebagaimana di dalam suratul Fatihah, ya, ketika Allah menyebutkan 3 golongan manusia, ya, yang pertama golongan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan pertengahan. Karena jalan yang lurus adalah jalan pertengahan, ya. Jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, para salaf kita yang mereka menempuh jalannya Rasul dan para pengikutnya, ya, atba'ur Rasul. Bukan 2 jalan yang menyimpang, yang dikatakan oleh Allah al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Yang pertama adalah al-maghdub, yang Allah murkai. Kenapa mereka murkai? Karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan jalan amal. Mereka orang-orang yang diberi ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Itulah al-maghdub alaihim. Ya. Orang-orang yang diberi kepada mereka ilmu, karena kepada mereka Allah turunkan para nabi dan rasul, tetapi mereka menolak ilmu yang datang dari para nabi dan rasul, meremehkan ilmu yang datang dari nabi dan rasul, sehingga Allah binasakan mereka setelah sebelumnya mereka diberikan hidayah ilmu. Itulah orang-orang Yahudi. Itulah jalannya orang-orang Yahudi. Maka apabila ada di antara kaum muslimin yang mereka menolak ilmunya para nabi dan rasul, mereka merendahkan ilmunya nabi dan rasul, ilmu syariat mereka rendahkan, mereka tolak, mereka ejek, mereka hina, menganggap ini ilmunya sudah terbelakang dan seterusnya. Kemudian mereka lebih bangga dengan ilmu-ilmu yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka lebih bangga dengan ilmu-ilmu mereka dan meninggalkan ilmunya para nabi dan rasul. Ini sejatinya mereka mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Ini model-model al-maghdub alaihim, orang-orang yang meninggalkan jalannya nabi dan rasul. Yang kedua adalah ad-dhalin, yaitu kelompok di sisi yang lain, yaitu kelompok yang bersemangat untuk beramal. Kalau al-maghdub ini orang yang tidak meninggalkan amal. Ini orang yang meninggalkan amal. Ad-dhalin ini orang yang bersemangat di dalam beramal, tetapi dia meninggalkan jalan ilmu, ya, meninggalkan jalan ilmu, sehingga mereka tersesat di dalam amalannya, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk di dalam ibadahnya. Itulah ad-dhalin, orang-orang Nasrani, orang-orang yang beriman, beribadah kepada Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin juga hendaknya di dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan, kita tidaklah meninggalkan ilmu yang dibawa oleh Rasul, ya. Ya, kita menjadi orang yang bersemangat di dalam menempuh ilmu, kemudian bersemangat di dalam beramal dengan ilmu tersebut. Itulah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum, adalah jalannya orang-orang yang bersemangat di dalam thalabul ilmi, di dalam mempelajari ilmu agama, kemudian dia bersemangat di dalam melaksanakan, mengamalkan ilmu tersebut. Inilah jalannya yang Allah ridhoi, dan ini senantiasa kita usahakan bismillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistimewaan kita di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengambil ilmu para nabi dan rasul, dari penjelasan para ulama, yang mana ulama ini kata Nabi, fa innal ulama warasatul anbiya, karena ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita berusaha bagaimana kita mengambil ilmu mereka, kemudian setelah itu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan memohon taufik pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.